Lalu yang jadi pertanyaan, apa itu akhlak? Akhlak itu adalah adatul irodah, ya, sebuah kebiasaan yang kita lakukan. Maka ketika orang melakukan sehari-hari dengan kebiasaannya, itulah sesungguhnya akhlaknya. Makanya ulama memberikan sebuah istilahan dalam konsep akhlak itu dengan sebutan al-akhlaqu huwa sifatun fi nafsi tazharu asaruha fil kalam wa sulukil amal wa mazharul kharij dan wa suhbatul mukhtar. Jadi sesungguhnya akhlak itu adalah yang ada dalam kepribadian manusia. Jadi melekat deh pada diri kita. Nah, kita bisa menilainya, tazharu asaruha, kita bisa menilai akhlak seseorang itu baik atau buruk dengan 4 hal. Yang pertama, fil kalam, cara dia bicara. Apakah pembicaraannya memberikan semangat orang lain atau menjadi orang putus asa, ya? Apakah bicaranya lemah lembut atau kasar, membabi buta, yang langsung memvonis orang seolah-olah dia lebih bagus dari yang lainnya, seolah-olah dia lebih pintar dari yang lainnya, seolah-olah dia lebih wah dari yang lainnya. Jadi ucapannya itu menjadi penilaian terhadap orang itu berakhlak atau tidak. Lalu yang kedua, wasulukil amal. Wasulukil amal artinya pekerjaannya, ya. Kalau ketika dia melakukan pekerjaan yang bermanfaat, pekerjaan yang tidak membuat susah orang lain, pekerjaan yang tidak menjadikan orang lain itu bingung mencari jawaban, mencari solusinya, mencari jalan keluarnya. Jadi apapun yang dikerjakan punya manfaat. Apapun yang dikerjakan merupakan sebuah kebajikan. Itu akan dinilai tentang akhlaknya. Lalu yang ketiga, wa mazharul kharij, artinya penampilannya. Dilihat aja orang itu. Kita bisa reken, kita bisa ponten, kita bisa lihat dari penampilannya. Oh, ini cocok penampilannya. Oh, ini pas tempatnya. Omongannya tepat, pekerjaannya bagus, penampilannya juga pas. Itu yang disebut dengan likulli maqamin maqalun wa likulli maqalin maqamun. Jadi sesuai dengan apa yang menjadi sebuah tempatnya, ukurannya, pembicaraannya. Lalu yang keempat yaitu wasuhbatul mukhtar. Kita bisa lihat akhlak dari seseorang itu dengan siapa dia berteman. Dia bisa gak sebenarnya nyari teman. Ini memang susah mencari teman itu. Jadi kalau KTK Roma itu banyak teman di meja makan, ya. Tapi sesungguhnya itu bukan teman yang sejati. Kalau teman yang sejati itu adalah sodikuka man abkaka laman adhakaka. Jadi temanmu itu yang bisa mengetahui, mengikuti atau memahami kondisi diri kita, ya. Bagaikan, ya, dia bisa nangis lah bersama-sama kita, artinya dia nggak ngerepotin, dia tahu betul. Bukan yang teman kita aja ketawa, bukan, tapi yang paham tentang kondisi kita. Karenanya dalam satu muqtatopat dikatakan iza kunta fi qaumin fasahib hiyarahum wala tashabil arda patarda ma'aradin uhibbus salihina walastu minhum wa arju an analu bihimus syafa'ah. Jadi kalau kita dalam satu perkumpulan, satu organisasi atau satu apapun yang kita ngumpul di situ, pasahib hiyarhum, kita mesti pilih-pilih teman yang bisa bantu kita mendekatkan diri kepada Allah, yang bisa membawa kita ke dalam sebuah kebaikan, yang bisa mengajak kita untuk berpastabiqul khairat dan selalu memberikan pencerahan kepada kita untuk tetap semangat dalam menjalankan hidup ini. Kenapa? Wala tashabil arda fatarda ma'arodin. Ketika kita salah memilih teman itu, ya, teman yang kita pilih itu, maka kita pun akan terprosok di dalam. Karenanya kita mesti cari teman yang lebih bagus dari kita, yang lebih alim dari kita, yang lebih pintar dari kita. Kenapa seperti itu? Uhibbu salihina walastu minhum.
Aku seneng, aku pengen cari teman yang lebih pintar, yang lebih alim, lebih soleh, dan lebih dari kita segala macam. Apa? Wa arju an analu bihi musafa'ah. Biar bisa ketularan kita, ketularan pinternya, ketularan solehnya, ketularan cakapnya dalam kita melakukan sesuatu dengan baik. Jadi walaupun kita tidak termasuk orang yang selevel dengan kepintaran orang tadi, tapi kita berharap kita bisa ngambil hikmahnya, kita bisa ngambil pelajarannya, bahkan kita bisa mengikuti tafaulan dari sebuah perbuatan-perbuatan yang bisa mengajarkan kita kepada kebaikan. Jadi itu akhlak adatul iradah. Lalu bisa dilihat dengan apa? Yang pertama adalah fil kalam, dari perbicaraannya. Yang kedua adalah sulukil amal, dari kebaikan perlakuan kebaikan pekerjaannya. Lalu yang ketiga mazharul kharij, dari penampilannya. Yang keempat dari siapa teman-temannya yang dia pilih. Kalau temannya baik maka dia akan baik, kalau temannya rusak maka dia akan rusak. Karena sesungguhnya kita mesti pandai-pandai memilih dan melakukan seleksi perkawanan secara baik, dan kita bisa mengambil hikmah dari sebuah itu, karena ini merupakan akhlak manusia. Karenanya disebut innamal umamu akhlakum ma baqiyat wa in humuz zahabat akhlaquhum zahabu. Jadi orang itu ketika masih memegang tata krama, akhlak, attitude yang baik, maka dia tetap eksis dalam penilaian. Tapi ketika dia tidak menggunakan akhlak, walaupun ilmunya tinggi dan segala macam,